Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita lanjutkan membahas perkembangan konsep reaksi redoks, yaitu konsep ketiga tentang konsep reaksi reduksi oksidasi berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Kemudian dilanjutkan pembahasan reaksi autoredoks. Konsep reaksi reduksi oksidasi ditinjau dari kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, untuk membahas ini, kalian harus mengingat lagi bagaimana cara menentukan atau menghitung bilangan oksidasi masing-masing atom, baik dalam unsur bebas, senyawa, maupun dalam ion. Di sini ada dua reaksi. Pertanyaannya, tentukan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi berdasarkan konsep yang telah Anda pahami. Sementara yang telah kita pelajari kan konsep 1 dan konsep 2. Konsep 1 itu berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen, dan konsep 2 berdasarkan pelepasan dan penangkapan elektron. Kemudian pertanyaan yang kedua, tentukan harga bilangan oksidasi masing-masing unsur pada reaksi tersebut. Kita jawab pertanyaan nomor 1 dulu. Menentukan reaksi oksidasi reduksi berdasarkan konsep yang telah kita pahami. Kalau soal yang ini, yang A ini kelihatannya melibatkan oksigen. Maka ini kita selesaikan dengan konsep yang pertama. NiO berubah menjadi Ni, C berubah menjadi CO2. Berarti C menjadi CO2 menangkap oksigen, berarti reaksi oksidasi. Kemudian NiO menjadi Ni melepas oksigen, berarti reaksi reduksi. Sekarang pertanyaan nomor 2, tentukan harga bilangan oksidasi atau BO masing-masing atom unsur pada reaksi tersebut. Untuk menentukan bilangan oksidasi masing-masing atom ini, apabila senyawa ini mengandung koefisiennya jangan dilibatkan, jangan diperhitungkan. Untuk senyawa NiO, atom yang sudah diketahui bilangan oksidasinya atau sudah ada dalam perjanjian 1-6 yaitu oksigen. Bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa adalah -2. Maka untuk menentukan bilangan oksidasi Ni, ini kita menggunakan aturan ke-7, yaitu jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa sama dengan 0. Berarti bilangan oksidasi Ni ditambah O sama dengan 0. Kalau O-nya -2, maka Ni-nya +2. Sekarang bilangan oksidasi C. Karena C ini unsur bebas, maka bilangan oksidasinya 0. Ni ini juga unsur bebas, maka bilangan oksidasinya 0. Kemudian CO2. CO2 ini senyawa. Nah, yang sudah diketahui bilangan oksidasinya adalah O. O itu bilangan oksidasinya -2. Karena O-nya 2, ini ditulis saja 2 kali -2. Tapi yang kita perhitungkan bilangan oksidasi 1 atom O adalah -2. Nah, sekarang bilangan oksidasi C. C ini senyawa. Ingat aturan ke-7, jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa sama dengan 0. Berarti kalau O-nya ini 1O-2, 2O berarti -4. -4 tambah berapa sama dengan 0, berarti C-nya adalah sama dengan +4. Nah, sekarang kita lihat perubahan bilangan oksidasinya. Di sini dari +2 menjadi 0, berarti bilangan oksidasinya bagaimana? Ini dari 0 menjadi +4, berarti bilangan oksidasinya bagaimana? Nah, 0 +4 berarti bilangan oksidasi naik, kemudian +2 menjadi 0, berarti bilangan oksidasi turun. Nah, ini tadi menunjukkan reaksi oksidasi. Ini menunjukkan reaksi reduksi. Oh, berarti reaksi reduksi itu bilangan oksidasinya turun, reaksi oksidasi berarti bilangan oksidasinya naik. Nah, sekarang kita buktikan untuk bersama reaksi yang kedua.
Kalau reaksinya seperti ini, maka kita tentukan, nah kemudian ini oksidatornya dulu. Oksidatornya adalah yang mengalami reduksi, yaitu NiO. Kemudian reduktornya adalah C, karena yang mengalami oksidasi. Untuk soal nomor 2, ini kita lihat ini Cu2 plus menjadi Cu. Nah, berarti ini kita selesaikan dengan konsep yang kedua, yaitu pelepasan dan penangkapan elektron. Cu2 plus menjadi Cu berarti ini terus Zn menjadi Zn2+. Nah, berarti Zn menjadi Zn2+, melepas elektron, berarti ini reaksi oksidasi. Cu2+ menjadi Cu, ini berarti menangkap elektron, berarti reaksi reduksi. Sekarang kita hitung bilangan oksidasi masing-masing ini, masing-masing atom dan ion ini. Cu2+ karena ini ion sederhana, maka bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Jadi plus 2. Ini unsur bebas, bilangan oksidasinya sama dengan 0. Ini unsur bebas, bilangan oksidasinya sama dengan 0. Ini ion sederhana, bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Dari sini Cu2+ menjadi Cu berarti bilangan oksidasinya turun, ini bilangan oksidasinya naik. Nah, dari dua reaksi ini bahwa menunjukkan kalau reaksi oksidasi itu bilangan oksidasinya naik, ini naik. Kalau reaksi reduksi berarti bilangan oksidasinya turun, ini turun. Nah, berdasarkan soal ini kita bisa menentukan oksidator reduktornya. Oksidatornya zat yang mengalami reduksi yaitu Cu2+. Reduktornya zat yang mengalami oksidasi yaitu Zn. Nah, kemudian dari penyelesaian soal ini kita bisa menyimpulkan apa itu reaksi reduksi, oksidasi, oksidator, dan reduktor. Nah, reaksi oksidasi berarti reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Reaksi reduksi berarti reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Mengalami reduksi atau mengalami penurunan bilangan oksidasi. Reduktor zat yang mengalami oksidasi atau mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Kalau definisi reaksi redoks, yaitu reaksi yang mengalami kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Demikian anak-anak definisi atau pengertian konsep reaksi reduksi oksidasi ditinjau dari kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, untuk konsep yang sampai sekarang sering digunakan yaitu konsep yang ketiga ini, yaitu konsep reaksi reduksi oksidasi ditinjau dari kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Untuk lebih jelasnya, di sini akan saya tunjukkan beberapa contoh soal menentukan reaksi reduksi oksidasi ditinjau dari perubahan bilangan oksidasi. Ditinjau dari perubahan bilangan oksidasi, tentukan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi serta oksidator dan reduktornya dari reaksi berikut. Ini ada dua reaksi. Kita bahas reaksi nomor 1. CuO plus Mg menjadi Cu dan MgO. Ini kita hitung bilangan oksidasi masing-masing. Nah, seperti tadi bahwa ini yang sudah diketahui adalah O-nya. Kalau ini min 2O, maka jumlahnya 0, maka Cu-nya plus 2. Mg unsur bebas berarti 0 bilangan oksidasinya. Cu unsur bebas bilangan oksidasinya 0. MgO, O yang sudah tahu, min 2. Maka Mg-nya plus 2. Nah, dari sini CuO menjadi Cu, dari plus 2 menjadi 0. Di sini 0 menjadi plus 2. Nah, berarti ini bilangan oksidasinya turun, berarti reduksi. Ini Mg, bilangan oksidasinya naik, berarti reaksi oksidasi. Oksidator dan reduktornya. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Berarti oksidatornya, nah, menuliskan dulu ini. Berarti Mg mengalami
reaksi oksidasi, berarti Mg teroksidasi. Kemudian CuO, zat yang mengalami reduksi. Nah, dari sini bisa menentukan oksidator dan reduktornya. Berarti di sini reduktornya Mg, oksidatornya adalah CuO. Nah, untuk menuliskan osidator dan reduktor atau zat yang mengalami oksidasi dan reduksi ini tidak boleh satu atom per atom, jadi dalam bentuk senyawa. Meskipun ini yang mengalami kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi kan per atom. Karena senyawa ini tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian bisa juga dari soal-soal ini bisa menentukan zat hasil oksidasi. Yang mengalami oksidasi Mg menjadi MgO, berarti MgO ini zat hasil oksidasi. CuO mengalami reaksi reduksi menjadi Cu, berarti Cu adalah zat hasil reduksi. Kemudian soal nomor 2. Langkah pertama tetap menentukan bilangan oksidasi Fe unsur bebas 0. Nah, kemudian ini H2SO4 yang sudah diketahui bilangan oksidasi menurut perjanjian 1-6 yaitu H dan O. H itu bilangan oksidasi dalam senyawa adalah +1, ini 2 ya. Kemudian O-nya itu -2 sebanyak 4. Nah, ini bisa digunakan untuk menghitung S karena jumlah bilangan oksidasi semuanya adalah 0. Berarti S-nya berapa? +2 ditambah berapa ditambah -8 sama dengan 0. Berarti S-nya ketemu +6. Kemudian dari sini yang diketahui adalah O, O-nya -2. Bilangan oksidasi Fe dan S belum diketahui karena tidak ada dalam perjanjian 1-6. S, bilangan oksidasi S yang ada dalam perjanjian 1-6 untuk senyawa biner terdiri dari 2 unsur. Nah, ini terdiri dari 3 unsur. Jadi, bilangan oksidasi S belum diketahui. Bagaimana kalau ada 2 unsur dalam senyawa yang belum diketahui bilangan oksidasinya? Yaitu dengan cara dituliskan reaksi ionisasinya. Jadi Fe2+ menjadi Fe2+ dan SO4 2-. Nah, bilangan oksidasi S bisa dihitung lewat sini. Bilangan oksidasi unsur-unsur dalam ion poliatom sama dengan muatannya. Muatannya -2. Jadi bilangan oksidasi S +4 kali O tadi kan -2. Jadi ketemu bilangan oksidasi S adalah +6. Kemudian bilangan oksidasi Fe dalam ini Fe2+ yang sederhana sama dengan muatannya, jadi +2. Nah, jadi bilangan oksidasi Fe di sini +2, bilangan oksidasi S di sini +6. Nah, bilangan oksidasi H berapa? Ini unsur bebas, jadi bilangan oksidasinya sama dengan 0. Nah, yang kita lihat perubahan bilangan oksidasi itu yang ada di dalam kurung, yaitu bilangan oksidasi per 1 atom. Sekarang kita lihat, Fe di sini bilangan oksidasinya 0, di sini berubah menjadi +2. Kemudian di sini hanya +1, ini menjadi apa? 0. Berarti ini 0 menjadi +2, berarti reaksi oksidasi. Kemudian yang ini +1 menjadi 0 berarti reaksi reduksi karena bilangan oksidasinya turun. Nah, kemudian bisa kita jawab bahwa zat yang teroksidasi adalah Fe, teroksidasi. Kemudian zat yang tereduksi adalah sebenarnya yang mengalami penurunan hanya H, tapi nggak boleh nulis teroksidasi H saja di sini. Jadi ini dalam satu kesatuan dalam senyawa. Jadi zat yang tereduksi adalah H2SO4. Nah, karena ini teroksidasi, maka Fe bertindak sebagai reduktor. Ini tereduksi, maka H2SO4 bertindak sebagai oksidator. Kemudian hasil reduksinya apa? Hasil oksidasinya apa? Nah, hasil oksidasinya adalah FeSO4. Zat hasil reduksi
adalah H2. Demikian anak-anak mengenai reaksi reduksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Tolong contoh-contoh soal ini dicermati dan dipahami. Berikut saya lanjutkan mengenai reaksi autoredox. Nah, untuk membahas reaksi autoredox, di sini saya tunjukkan reaksi redox. Kemudian, tentukan oksidator dan reduktor pada reaksi berikut ini. Nah, untuk menentukan oksidator dan reduktornya, kalian harus tahu zat yang mengalami reduksi dan oksidasi. Nah, untuk menentukan zat yang telah mengalami reduksi dan oksidasi, berarti kalian harus menghitung bilangan oksidasi masing-masing atom ini. Nah, berikut contoh penyelesaian. I2. I2 unsur bebas bilangan oksidasinya 0. Na golongan 1A dalam senyawa plus 1 O-2H1. Nah, itu dalam senyawa plus 1 O-2 Na plus 1. Kalau kita jumlahkan kan jumlahnya 0. Kemudian NaI. Na itu plus 1 golongan 1A, maka I-nya ya langsung min 1 dijumlahkan 0. Kemudian NaIO3. Na itu plus 1, O itu min 2, berarti min 2 kali 3, berarti I-nya bisa dihitung pakai aturan ke-7. Ini dijumlahkan harus sama dengan 0. Berarti plus 1 ditambah berapa? Ditambah plus 6, min 6 sama dengan 0, berarti I-nya min 5. H2O. Ini hanya plus 1 kali 2, berarti O-nya 2 min. Nah, sekarang kita lihat. I2 0. Kita lihat ruas kanan yang mengandung I. Ini min 1. Berarti terjadi penurunan. Kemudian ini juga mengandung I. Bilangan oksidasinya gimana? Naik. Juga mengalami perubahan, yaitu naik. Sedangkan Na. Na plus 1, di sini Na ya plus 1. O min 2, di sini O ya min 2. Ini ya min 2. H di sini plus 1, di sini juga plus 1. Berarti yang lainnya tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, sekarang ini turun, ini naik. Nah, berarti I2 menjadi NaIO3, reaksi oksidasi. Ini turun, berarti I2 menjadi NaI, merupakan reaksi reduksi. Nah, dari sini kita tentukan oksidator dan reduktornya. Oksidator itu zat yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi I2. Zat yang mengalami oksidasi I2, yang mengalami reduksi juga I2. Berarti oksidatornya ya I2, reduktornya juga I2. Nah, karena oksidator dan reduktornya sama, maka reaksi ini yaitu merupakan reaksi autoredox atau disproporsionasi. Jadi bagaimana anak-anak ciri reaksi autoredox? Yaitu oksidator dan reduktornya sama. Atau zat yang mengalami reduksi dan zat yang mengalami oksidasi dan mengalami reduksi adalah sama. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada soal. Ya. Buktikan reaksi berikut merupakan reaksi autoredox atau bukan. Sekarang penyelesaian nomor 1. Cl2 tetap seperti tadi kita hitung bilangan oksidasinya, yaitu Cl2 bilangan oksidasinya 0 karena unsur bebas. Ini O-2 sebanyak 2, maka S-nya adalah plus 4. Kemudian ini plus 1, ini min 2. Ini hanya plus 1, Cl-nya min 1. Kemudian ini hanya plus 1 kali 2, O-nya min 2 kali 4, maka S-nya bisa dihitung min 6. Nah, sekarang kita lihat. Di sini Cl-nya 0, lihat ruas kanan Cl min 1.
Kemudian di sini S-nya plus 4, di sini plus 6, berubah. Ini BO-nya naik, berarti reaksi oksidasi. Ini BO-nya turun, berarti reaksi reduksi. Nah, sekarang dari sini kita bisa menentukan zat yang teroksidasi. Teroksidasi adalah SO2, zat yang tereduksi adalah Cl2, berarti reduktornya SO2, oksidatornya Cl2. Nah, dari sini apakah oksidator dan reduktornya sama? Ternyata tidak. Zat yang mengalami oksidasi dan reduksi sama? Ternyata tidak. Berarti reaksi ini bukan merupakan reaksi autoreduk. Karena zat yang teroksidasi dan tereduksi atau oksidator dan reduktornya berbeda, maka reaksi di atas bukan reaksi autoreduk. Bagaimana anak-anak? Cukup jelas bukan untuk membedakan reaksi autoreduk? Nah, untuk lebih memahami, untuk soal nomor 2 ini buktikan sendiri. Nah, berikutnya untuk lebih jelasnya ini ada beberapa soal yang perlu kalian kerjakan supaya kalian lebih memahami mengenai pembahasan reaksi redoks. Demikian anak-anak, mudah-mudahan video ini dapat meningkatkan pemahaman kalian dalam mempelajari reaksi redoks. Saya akhiri dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.